Berapa bulan? Wis 4 tahun. 4 tahun. Serius Pak ya. Tapi masih anak barangnya masih. Coba bilang Mbak, penasaran kita. Enggak apa-apa, saya aja yang mau lihat sedikit. Coba mic-nya taruh dulu. Ini Pak. Saya aja yang ngelihat, aman. Dari atas Pak. Saya ngintip. Pakai sempak. Waduh, pegang gue sempak. Tapi sudah sunat tadi kelihatannya ya. Tapi saya ngeliat pataknya gede Pak. Madep sana Pak. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon duduk mari. Duduk mari ya bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu duduk seperti semula. Monggo rekan-rekan Banser, tolong yang mengkan bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja-remajanya, tolong duduk supaya dari belakang juga kelihatan. Sekali lagi mohon di barisannya duduk. Insya Allah Bapak Ustadz Sang Mustami udah ada di tengah-tengah kita. Ya, mohon tenang dulu bapak-bapaknya, karena niki Bapak Ustadz barusan nyampe juga langsung ke sini. Tolong duduk ya. Sebelum rapi, sebelum ada macam apapun, belum mulai. Kalau sudah rapi balik. Ya, tolong Banser ya. Tolong. Monggo, monggo. Sambil duduk, sambil panas kaki pas, monggo. Ya. Ibu yang di tengah-tengah supaya duduk supaya di belakang kelihatan, Bu. Supaya di belakang juga kelihatan. Monggo.
Sudah siap? Ibu bapak ibunya siap? Sekali lagi siap? Terima kasih. Nanti. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Ujang Bustami yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami mohon kepada para hadirin Kang Ustadz Masudi, Kang Kacung, untuk duduk menempati tempat yang telah disediakan. Kang Kacung, panitia mohon. Kang Kacung, ini ya. Kang Kacung bari Kang Ustadz. Kang Ulis, monggo. Ayo Pak. Monggo. Enggak. Monggo bapane atau ibu pemuda-pemudi seumur mengambil gambar monggo. Ya, tapi saya harapkan sekali lagi kalau mau cepat mulai tolong dengarkan, jangan sampai foto boleh tapi jangan berbicara. Jangan sampai berbicara. Ya, monggo panitia. Ayo kita. Panitia. Iya. Wis langsung. Mangga pengatur acara, silakan. Sekali lagi kami mohon kepada para hadirin untuk duduk di tempat yang telah disediakan agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan kondusif. Mohon pengertiannya kepada para hadirin untuk duduk kembali di tempat duduk yang telah disediakan. Kini sampailah pada acara yang kita nantikan, yaitu Mau'idul Hasanah bersama Kiai Haji Ujang Bustami dari Cirebon. Kepada Kiai Haji Ujang Bustami disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam, saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan setan belek? Ada setan belek di sini ada? Mana ngacung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para ustaz, para ustazah. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kubu. Mana Bapak Kubu? Punya istri berapa Pak? Oh, satu.
Yang saya hormati, ini juga ada sahabat saya, saudara saya, Bapak Riki. Beliau adalah mencalonkan diri sebagai DPR RI caleg sing Nasdem, Bapak Riki. Beliau adalah sahabat saya, saudara saya, satu keluarga. Dan juga ada Ibu Sri. Ibu Sri ini sama juga sama Pak Riki. Beliau mohon doanya sama Pak Riki, mudah-mudahan diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan yang saya hormati tentunya semua bapak-bapak dan ibu-ibu semua hadirin yang di sini, yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi di desa ini. Desa apa ini Pak Bu? Nyindangan Kulon. Dan mudah-mudahan kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama ila yaumil qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Bu, ngantuk tidak Bu? Sebelum saya lanjut, mari kita bersama-sama melantunkan salawat Nabi. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fa'ala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya
semuanya waras, bergas, sering keramas. Mana yang jarang keramas? Ada ibu-ibu yang jarang keramas? Insya Allah mudah-mudahan semuanya sukses semua, amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita pada malam hari ini kita bersama-sama tentunya memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah tentunya kita tidak hanya memperingati saja, Bu. Setiap tahun kita memperingati, setiap tahun kita membaca sholawat, setiap hari bahkan kita selalu membaca sholawat. Apa itu artinya, Bu? Apa yang harus kita ambil hikmah dari semua itu, Bu? Tahu, Bu? Mulai nyambel main dapur nyambel. Jangan kita karena Maulid Nabi terus kita muludan marhabanan dapat berkat selesai, muludan marhabanan dapat berkat selesai. Bukan cara seperti itu. Yang namanya ketika kita merasa cinta kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya seperti itu saja, Bu. Kita setiap harinya seperti apa, Bu? Apakah sholat kita sudah baik? Apakah sholat kita sudah diperbaiki? Apakah pembacaan sholawatnya sudah kita perbanyak? Apakah setiap hari kita hidupnya itu selalu mengikuti akhlak-akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah, Bu, semuanya sudah. Terus ngapain? Anak tiap hari nyanyi aja. Ada di sini yang kerjanya nyanyi saja ada. Ada. Mana? Itu temannya setan belek. Di sini ada dukun santet, ada di sini. Ada dukun santet. Mana orangnya? Saya kepret nanti. Tapi insya Allah mudah-mudahan warga sini semuanya soleh semua, amin. Semuanya rajin sholat semua, amin. Dan saya yakin semua ini masjid kalau sholat penuh semuanya. Serius nih, penuh semut. Ada penuh semut. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekarang miris, Bu. Kenapa miris? Sekarang, Bu, Nabi kita, Bu, dulu perjuangannya seperti apa, Bu? Kalau bukan Nabi Muhammad, kita bahkan anak cucu kita mungkin sampai sekarang tidak akan pernah mengenal Islam. Kalau bukan perjuangannya Kanjeng Nabi kita Muhammad, mungkin nih bapak-bapak dan ibu-ibu dan bahkan anak cucu kita mungkin tidak tahu yang namanya arti daripada kebaikan, tidak tahu bagaimana kita sholat, bagaimana kita menghargai sesama umat manusia. Mungkin kita tidak seperti itu. Makanya pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita setiap hari kita rubah hidup kita, terutama sholat kita selalu diperbaiki. Kenapa? Karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Nah, kenapa Nabi kita dilahirkan di Mekah, Bu? Karena di Mekah itu, Bu, tempatnya dulu itu orang-orang jahiliyah. Semuanya orang-orang wala-wala. Dari mulai wala sholat, wala zakat, wala cemok, wala kepet semuanya. Tentunya kenapa? Di sana itu orangnya semuanya camlung semua, Bu. Kenapa? Maka Allah mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah dan juga sekitarnya. Agar apa? Agar di Mekah semuanya pada sadar. Dan tentunya dari lahirnya Nabi dan diutusnya Nabi menjadi Rasul, kita sekarang menjadi umatnya yang mudah-mudahan kelak yaumul kiamah kita akan diaku umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ada cerita, Bu. Saya itu ada cerita di Mekah ini ceritanya. Jadi di Mekah kemarin itu saya sebenarnya sekarang itu baru pulang umroh, Bu. Lemes kan, Bu. Boyok lara, trijilan masih lara gitu. Numpak pesawat, trijilan kecepit. Cuman karena insya Allah silaturahmi di sini, insya Allah semuanya sehat semua, amin.
Jadi kenapa orang Arab sampai sekarang, walaupun dulu Nabi dilahirkan di Arab dan juga di sana mengembangkan Islam di Arab, dan tidak semua orang Arab itu baik, bahkan tidak semua orang Arab itu soleh, banyak yang ngecamblung. Tahu ngecamblung Bu? Jadi saya ceritanya kemarin umroh itu saya didatangin orang Arab Bu. Orang Arab itu datang ke kamar saya, 5 orang. Ada satunya itu kalau di sini itu kepala Satpol PP yang biasa gusur-gusurin rumah-rumah atau pedagang-pedagang yang tidak berizin, gusurin. Jadi orang Arab ini cerita ke saya, maklum saya tidak bisa bahasa Arab, jadi ada juru bicara. Ada juru bicara Bu, kayak Presiden Amerika Joe Biden, Inggris ada juru bicara. Saya didatangin teman saya, ini ada orang Arab. Kenapa? Ini mau cerita kenapa? Jadi dia itu sudah lama, hampir 1 tahun itu dikerjain aja sama paranormal dari Afrika. Katanya, aduh serius, iya dia ini semuanya gila. Ini temen-temennya aja ini cerita kalau ngasih saran ke dia itu ditolak. Kenapa bisa seperti itu? Ya nggak tahu. Ini orang kecamplung. Nah ini makanya saya bawa ke sini agar dinasihatin, agar orang ini benar, ini sadar. Padahal rumahnya nggak jauh Bu dari makam baginda Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Tidak jauh. Tapi tetap aja yang namanya orang kecamplung di mana-mana pasti ada. Tidak manusia, tidak setan, tidak jin, semuanya pasti ada. Kenapa emang ditipu paranormal dari Afrika, dari mana? Jadi dia itu punya pemikiran bahwasanya di gurun-gurun di Mekah dan Madinah, bahwasanya gunung-gunung, padang pasir di wilayah Arab, baik Madinah dan Mekah, itu semua isinya emas semua. Di gunung itu emas kabeh isinya. Jadi dia menganggap ini pasti ada orang yang bisa untuk mengangkat emas semuanya. Kan gila ini. Makanya di sini kalau yang hadir di sini masih percaya yang model-model begini, ini semua berarti temannya setan belek. Ada yang percaya penggandaan duit, ada yang percaya penarikan emas, ada yang ada sowak nanti kita. Jadi orang Arab datang. Terus oke, saya sudah tahu cerita sekilasnya seperti itu. Ya, saya suruh masuk, ngobrol di kamar. Ya Syekh, ada apa? Ya, jadi begini, saya itu punya masalah. Masalah apa Syekh? Jadi saya meyakini bahwasanya gunung-gunung yang berada di dataran Madinah dan Mekah itu semuanya emas. Oke. Dari mana Anda menganggap bahwasanya gunung-gunung yang ada di Mekah adalah emas? Ini adalah hasil pendeteksian. Ini adalah hasil tirakat para paranormal yang berada di luaran Mekah dan Madinah. Serius, mana paranormalnya? Oh, nggak bisa ketemu. Oke. Terus apa yang bisa saya bantu? Bisa nggak Anda coba tarik gunung, nggak usah jauh-jauh, yang ada di Jabal Magnet itu, tolong saya minta 1 kilo aja emasnya. Kalau sudah ketarik, oke, kita nanti akan bagi 2, 50-50. Nah ini orang udah stres, soak ini kan. Saya ngomong ke dia, maaf ya Syekh, saya secara logika, kalaupun ada orang ataupun paranormal siapapun yang mampu narik emas dari bangsa-bangsa jin, itu siapa orangnya silakan datangkan ke saya. Ini pasti orang kurang minum obat ini kayaknya. Terus dia tetap nggak mau. Kenapa? Karena ini orang lagi stres, orang lagi sekarat, dinasihatin apapun susah untuk diajak bicara. Karena di dunia ini Bu, orang yang susah dinasihatin ini cuma 2 orang. Yang pertama orang yang lagi sangat senang, yang kedua orang yang lagi sangat susah. Ini susah untuk kita kasih nasihat. Yang ada di kepret dulu baru kita omongin. Betul? Sekarang ibu punya suami lagi senang sama janda pirang sebelah nih. Ada di sini janda pirang, ada? Mana janda pirang? Diam. Jadi suami ibu ini lagi demen nih, ning janda sebelah. Ibu omongin nasihatin Rika, aja demennya ranggakan, susah. Kepret dulu, kepret baru omongin.
Tapi jangan Bu, masa ngepret suami, nggak boleh. Nah, jadi itu orang yang susah dinasihati, orang yang lagi seneng, yang lagi sangat seneng, dan juga orang yang lagi sangat ini orang lagi stres. Saya nasihatin, saya ngasih dalil, saya ngasih pemaparan, ini orang Arab tetap dia kekeh bahwasanya saya harus datang ke lokasi ke sana. Akhirnya kenapa ketika diskusi kita mentok di kamar, saya diajak sama dia naik mobil Bu. Dari hotel Madinah saya diajak. Perjalanan itu dari hotel ke tempat yang dianggap dia bahwasanya gunung itu semuanya emas, itu hampir 2 jam lebih saya perjalanan. Soalnya dikerjain ini sama orang. Tapi tidak apa-apa, yang penting ini orang semua sadar, orang ini kembali kepada jalan yang benar. Saya niatnya seperti itu. Akhirnya saya ikut dia, ikut ke mobil. Di perjalanan dia cerita, saya sudah mendatangkan praktisi dari Afrika, saya sudah mendatangkan paranormal dari Asia. Dia cerita lah, ngaco-ngaco. Akhirnya pas 2,5 jam kita nyampe, itu nggak jauh dari Jabal Mahnet. Terus kita masuk lagi ke dalam sekitar 15 menit. Jadi di gurun-gurun gitu Bu. Terus banyak kirik lagi di situ tempatnya tuh. Tahu kirik, tahu bubuk banyak. Saya akhirnya turun, saya cek lokasi. Oh ini tempatnya. Ya. Di mana yang kamu kemarin sama paranormal itu ngambil Mas? Itu di sebelah sana. Akhirnya saya ke sana, sekitar 20 meter saya datangin ke sana. Itu ternyata Bu, di tempat itu sudah dilubang-lubangin Bu kayak sumur. Ada sekitar 30 lubang. Ini orang stres, tanah di lubang-lubang nyari emas. Akhirnya nggak apa-apa, saya lihat dulu, saya tengok. Setelah itu saya ngomong lagi ke dia, ini walaupun orang Arab, walaupun Nabi lahir di Arab, tetap ini berarti kan orang ngecamblung. Orang ngecamblung, orang tidak pernah percaya terhadap janji Allah, orang seperti itu. Makanya saya turutin saja, saya turutin. Ketika sudah, terus maunya apa kamu? Saya mau Anda, ini gunung ini, kalau nggak semua, berapa persen pun coba disulap, disihir, bagaimana caranya menjadi emas semuanya. Oke, saya okein dulu. Ketika itu saya oke, dia suruh duduk semuanya, duduk kamu semua jajar di situ, duduk. Ketika sudah duduk, saya melihat sebelah sana ada pohon. Pohon itu kalau di Arab itu pohonnya semua berduri gitu Bu, gede. Nah, saya ke sana sebentar, saya berinteraksi sebentar sekitar 7 menit. Saya berhadiah Fatihah, berwasilah, saya memohon kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan kalau emang di sini ada jin ataupun raja jin, tolong tunjukkan dan keluarkan dia, saya mau ngomong. Kenapa? Karena kalau saya mau ngomong ke dia, saya mau kerja sama jin yang ada di sini, biar ini orang 5 ini ditekek aja di sini lah. Biar daripada bikin repot, bikin rusak nama Madinah dan Mekah, tekek aja di sini, nanti saya kubur. Saya bilang gitu. Kan karena lubangnya sudah ada, tinggal ngubur aja selesai. Waktu itu saya terus berdoa meminta kepada Allah. Terus datanglah ada angin, angin dari gurun itu seperti angin puyuh, kenceng, datang terbang menghampiri saya, dan terus ada di pohon itu dia berhenti, berwujudlah dia sesosok jin. Jin itu sama seperti kayak di Indonesia, kayak ular gitu Bu. Di Mekah juga nasihatkan ular, anak ular dot. Di sini ular dumung, ular lempek, di sana namanya ular dot. Sama ular gede. Ketika itu saya ngomong assalamualaikum ya jin. Terus dia menjawab assalamualaikum salam. Ada apa? Saya ngomong, apakah saya mau ngomong sama Anda sebentar saja bisa? Kata dia, ya silakan. Bu ngerti beli ngobrol dari setan Bu, seperti itu lah. Ketika saya berdialog, dia tidak berani mewujudkan diri, akan tetapi dia seperti bayangan cowok gede. Tapi tidak masalah, saya sudah paham. Yang penting ketika saya berdialog dengan dia, dia jawab. Apapun yang saya pertanyakan, dia bisa jawab. Akhirnya saya berdialog dengan dia sebentar, sekitar 5 menit. Saya ngomong, ya jin, saya mau ngomong, apakah ini di daerah gurun pasir ini, apakah gunung ini, semuanya ini, apakah benar-benar ada emas? Saya mau ngomong sama Anda. Dia
Dia ngomong apa, dia malah ketawa. Tidak ada. Ini semua di sini tidak ada mas. Ini semua adalah hasil tipu daya daripada teman-teman saya yang memperdaya orang. Bagaimana dia percaya di sini ada mas, akhirnya dia celaka dan dia menyekutukan Allah, percaya sama jin dan percaya sama setan. Terus saya pengen ngomong sama anda, wahai jin, wahai setan, bagaimana caranya saya agar orang ini takut dan tidak percaya lagi dengan adanya hal yang begitu-begitu lagi. Akhirnya dia ngasih solusi, udah begini saja, nanti orang yang 5 itu suruh muterin pohon yang tadi, terus nanti saya akan berubah wujud, saya akan cekikin semua yang 5 orang ini. Oke, sepakat. Akhirnya ketika sudah sepakat, yang orang 5 ini bu orang Arab, saya ajak kelilingin pohon. Saya bakar dulu, di situ ada jarit yang sudah terpakai, saya bakar. Saya bakar, saya nyalain api, terus keluar asap. 3 menit kemudian saya nyuruh yang 5 orang ini semua coba pejamin matanya semua. Kalau kamu benar-benar percaya di sini ada harta karunnya, coba semua pejamin matanya. Akhirnya yang 5 orang itu pejamin mata. Saya meminta kepada Allah, berdoa, saya minta agar jin yang ada di sini suruh nyekekin dia semuanya. Akhirnya ketika dia pejamin matanya, terus tidak lama kemudian mereka semuanya kesurupan, dicekekin. Tapi saya minta 1 orang jangan sampai ada yang kesurupan. Akhirnya kenapa? 1 orang selamat, yang 4 meret-meret bagus semuanya. Dan dari situ dia saya ngomong nih, semua tidak ada. Ini dia jin mau ngasih kekayaan ke kamu, tapi dengan catatan kamu harus mati. Kalaupun kamu tidak mati, kamu punya anak tidak. Kalau kamu punya anak, silakan anak kamu kasih makan ke setan. Akhirnya dia nangis-nangis semuanya. Waduh, kalau saya sampai ngasih anak saya buat setan, atau saya nanti dimakan setan, saya nggak jadi kaya juga nggak apa-apa. Saya nggak dapat emas pun saya nggak apa-apa. Nah itulah bu. Ini orang nih, orang di Arab, di Madinah, pakainya jubah, pakainya gini udang-udang, tapi sinting kan? Dia sholat aja tidak, dia ngayalnya seperti itu. Nah ini perlunya kita dari pendidikan dasar agama agar mengerti bagaimana cara kita mengimani adanya Allah. Butuh nih pondasi. Di sini makanya ibu, bapak kalau punya anak masukin di madrasah. Kalau punya anak masukin ke pesantren. Kenapa? Agar anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama yang baik. Kalau sampai kita salah mendidik kepada anak-anak kita akan bahaya bu. Baik, kenapa? Bisa-bisa itu nanti anak jadi copet. Di sini ada anak yang jadi copet, ada? Mana anak yang jadi copet? Tapi insya Allah semuanya orang-orang sini anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh, amin. Apalagi orang tuanya, apalagi neneknya, kakeknya, semuanya mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika kita sudah mencintai dengan cinta yang 100% kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjanji beliau juga akan mencintai kita, dan beliau berjanji kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar akan ngasih syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma. Makanya cintanya bu, cintanya harus 100%. Jangan karena kita setiap hari saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Rasul, tapi hanya di mulut saja, hatinya tidak, dan juga perbuatannya tidak. Sholatnya tidak, sedekahnya tidak, semuanya tidak. Mana ada orang yang mengaku cinta seperti itu? Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya cintanya 100%, amin. Dan mudah-mudahan selesai acara ini nanti kita terbiasa dengan membaca sholawat Nabi Muhammad, amin. Dan mudah-mudahan setelah acara ini kita sholatnya lebih baik lagi, amin. Sedekahnya juga lebih baik lagi, amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bu, ngantuk bu. Saya akan membuktikan bu, ini sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu tidak hanya harus kita baca dan hayati. Jadi ibu jangan pernah menyepelekan bacaan-bacaan sholawat Nabi. Kata siapa, baca sholawat itu biasa-biasa aja. Saya sudah baca sholawat, tetap aja saya hutang banyak. Saya sudah baca sholawat, tetap aja suami saya minta cerai. Jangan seperti itu. Berarti itu membacanya hanya di mulut saja, tidak diresapin dalam hati. Nah, saya akan membuktikan pada malam hari ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini bahwasanya ini adalah kelebihan dan keunggulan daripada sholawat
sholawat Nabi. Saya minta bapak-bapak di sini sing barangnya beli ngaceng maju ke sini satu. Ada yang barangnya ngample ditegang lagi maju sini, akan saya bikin ngaceng. Nah sini Pak, saya butuh satu orang aja. Sini Wak, melewa. Maju ke atas Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kutori. Dari Siapa Pak namanya Pak? Kutori. Oh Kutori, kenapa bapak barangnya beli ngaceng? Kersanya Allah. Kenapa Pak? Kersanya Allah. Oh kersanya Allah. Sudah lama nggak ngacengnya Pak? Ya. Berapa bulan? Wis 4 tahun. 4 tahun. Serius Pak? Ya. Tapi masih ada barangnya masih. Coba bilang Mbak, penasaran kita. Enggak apa-apa, saya aja yang mau ngeliat sedikit. Coba mic-nya taruh dulu. Ini Pak. Saya aja yang ngeliat, aman. Dari atas Pak. Saya ngintip. Pakai sempak. Waduh, pegang gue sempak. Tapi sudah sunat tadi kelihatannya ya. Tapi saya ngeliat pataknya gede Pak. Madep sana Pak. Sini. Bapak sudah punya anak berapa? 5. Oh 5. Istrinya ada di sini? Ya. Mana istrinya tunjuk? Oh, enggak ada di rumah. Mau nikah lagi? Ya boten lah. Kalau saya hidupin lagi, saya akasin lagi, Bapak mau nikah lagi? Wallahualam. Jangan hari ini harus jawab. Saya karena butuh jawaban Bapak. Janganlah. Sayang anak istri. Jawabnya ragu-ragu. Dulu Bapak waktu muda sering berjalan. Ya. Pernah merawanin orang? Oh. Alhamdulillah istri sendiri. Duduk Pak. Selonjor. Mau gedenya berapa senti Pak? Enggak apa-apa. 18. Waduh, 18 senti. Sepira kalau 18 senti? Ada segini. Waduh. Serius. Itu panjangnya, gedenya Ya sedang-sedang baik. selengan. Wong Arab Pak. Saya boleh megang Pak? Boleh saya remet? Coba dikendorin Pak. Saya ngimpi apa ini ngeremet kontol? Di sini apa-apa. Tapi cewek dulu nih Pak. Oh sudah cewek. Serius ya? Enggak, sayanya aja. Mau saya pegang, nggak apa-apa. Tutup Pak. Bapak yang merem. Saya pindahin dulu ke pohon ya. Mau barangnya saya pindahin dulu ke pohon. Rada anget Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas dari hidung tekan di perut. Anak geremet-geremet deh Pak. Rasa geremet-geremet dorong.
bengi-bengi ngerebet rijilan. Sudah ada gerembet-gerembet Pak, aja ngaceng Pak. Saya bukan janda pirang. Saya mau ngobatin Bapak. Cang, burung aja. Ya jangan Pak, bahaya. Nanti aja di rumah. Wes Pak, tangannya gatel. Nanti ambilin air ya. Nanti Bapak pulang dari sini jangan dipakai dulu 2 hari ya. Direndam air hangat dulu biar mau megar barangnya kayak jamur. Bapak insya Allah mudah-mudahan Bapak sehat kembali ya. Enggak Pak. Lamun belum sehat keluaran ning Pak Kugu kadang dina ya. Kenapa Bu ngekek 8 senti? Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nanti 4 hari Pak kalau masih ngampleh ngomongin Pak Kubu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini ibu-ibu ada yang susunya gede separuh ada. Ada ibu-ibu yang nenek-nenek ada yang mau minta perawan lagi ada. Mana? Jangan yang janda. Ibu-ibu, nenek-nenek mau perawan lagi, maju sini. Saya akan bikin perawan. Tapi insya Allah mudah-mudahan sehat semua ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara kesehatan nih Bu ya, kesehatan, penyakit, semua mungkin kita merasakan atau pernah mempunyai penyakit semua. Pernah? Ada di sini yang penyakit boyong, ada sakit perut, stroke, kolesterol, darah tinggi, lara mata, semuanya ada. Pusing, susah tidur, yang belum punya keturunan, yang belum nikah-nikah, yang banyak hutangnya. Komplit temen Bu. Jadi begini penyakit. Yang namanya penyakit Bu, ada 2 macam. Ada kalanya penyakit itu murni daripada perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Rasul pernah mengatakan bahwasanya perutmu adalah sumber penyakit. Itu sudah pasti Bu. Kenapa? Kita tidak merasa setiap hari apa saja dimakan. Dari mulai pangsit, dari mulai bakso, berit, semuanya masuk ke perut kita. Ada yang makan berit. Jadi ada kalanya penyakit yang penyakit itu berasal dari jin. Baik itu jin yang mencintai kita ataupun jin-jin yang kiriman-kiriman yang dikirim oleh para tukang-tukang sihir. Kan begitu. Jadi yang pada intinya semua penyakit bisa disembuhkan, apapun bentuk penyakitnya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, Allah ngasih penyakit, pasti Allah ngasih obat. Tergantung pada diri kita sendirinya. Kalau kita percaya yakin bahwasanya Allah adalah Maha Penyembuh, Allah adalah Maha segala-galanya, insya Allah tidak akan pernah ada masalah dalam diri kita. Kadang kita itu setengah-setengah, kadang kita itu ragu, kadang kita itu tidak percaya dengan kekuatan-kekuatan Allah. Betul tidak? Kita kadang gelendeng nih, saya sudah dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, semuanya penyakit saya tidak sembuh-sembuh. Saya tetap aja watuk, saya tetap aja sakit perut. Jangan seperti itu. Kita yakin bahwasanya Allah adalah Maha segala-galanya. Kalau dalam hati kita tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah apapun hidup ini kita dijalani dengan penuh rasa syukur. Kalau rasa syukur kita ditanamkan dalam diri kita, apapun hidup kita
Enak Bu. Jadi kalau kita tidak bersyukur semuanya pasti kurang saja. Kalau kita tidak bersyukur apapun yang Allah kasih kepada kita itu semuanya kurang saja. Sudah dikasih motor, mintanya mobil. Sudah dikasih mobil, mintanya pesawat. Sudah dikasih pesawat, mintanya apa lagi nggak tahu. Coba kalau kita bersyukur, insya Allah hidup kita enak, positif. Kalau hidup kita enak dan positif, kita pasti dijauhkan dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh oleh Allah Subhanahu. Saya doakan mudah-mudahan yang punya penyakit pada malam hari semuanya sehat semua, amin. Saya akan berdoa bersama-sama wasilah Maulid Nabi, wasilah kita bersilaturahmi pada malam hari ini. Saya akan meminta bersama-sama berdoa meminta kepada Allah mudah-mudahan semua hajat-hajat kita semuanya dikabul sama Allah. Yang mempunyai penyakit mudah-mudahan disembuhkan sama Allah penyakitnya, amin. Pokoknya semuanya dikabul, insya Allah kabul insya Allah. Semuanya pejamin matanya, tundukin kepalanya, dudukin kepalanya, pejamin matanya, tangan kanannya pegangin ke dada kita. Sudah semuanya. Kita khusyuk meminta kepada Allah, berdoa. Wasilah kita silaturahmi di tempat ini, kita dijauhkan dari orang-orang zalim, kita dijauhkan dari orang-orang syirik, dijauhkan dari para segala penyakit baik sihir, santet, apapun semuanya menjauh dari diri kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Ketika nanti saya membacakan sholawat Nabi, cukup dalam hati bapak-bapak dan ibu-ibu berdoa saja, enggak harus mengikuti sholawat Nabi apa yang saya lantunkan. Cukup pejamin matanya, nunggulin kepalanya, tekan dadanya, serius teriakin sekencang-kencangnya, nangis meminta kepada Allah apa hajatnya, minta sama Allah. Tundukin kepalanya. Mulai sekarang silakan berdoa. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Teriakan sekencangnya dalam hati, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya, Allah ampuni segala dosa-dosa anak cucu saya, Allah. Teriakan sekencang-kencangnya. Kenapa? Waghfir lana warhamna. Ketika kita meminta istighfar ampunan kepada Allah, irham, kasih sayang Allah akan turun. Ketika Allah sudah sayang dan cinta kepada kita, insya Allah apapun yang kita minta dikasih sama Allah. Teriakan sekencang-kencangnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, Allah. Kalau merasa mual apa pengen teriak-teriakin sekencang-kencangnya, minta sama Allah ampunan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa ya Allah. Teriakin sekencang ya Allah, ampuni segala dosa-dosa ya Allah. Kalau merasa mual keluarin muntahin enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Kalau buat keluarin enggak apa-apa, setannya keluarin enggak apa-apa semuanya. Teriakin sekencangnya biar plong, biar semuanya sehat, biar kita terhindar dari aura-aura negatif. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanta'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanta'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. InsyaAllah ampuni segala dosa-dosa ya Allah. Lebih kencang, lebih nangis, InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Allah mual muntahin enggak apa-apa, biar plong semuanya. Teriakin sekencang-kencang enggak apa-apa, semuanya keluarin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanta'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanta'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Allah, wassalam salawat, mudah-mudahan apa yang ada jin di dalam yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya suruh keluar semuanya. Kalaupun penyakit itu murni dari Allah, mudah-mudahan berikan kesembuhan. Dan kalau penyakit itu dari jin yang berada dalam tubuh, mudah-mudahan semuanya dikeluarin semua pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanta'ala bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala dan kiamat yaumul mahsyar kita mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.